Apakah Anda percaya dengan kesaksian Pendeta Tony Daud yang konon pernah membunuh Sai Baba, membantu Kopassus menangkap Nurdin M. Top? Aris Abdullah menjawab, tidak. Daud Tony membuat banyak kesalahan dalam kisah-kisah alam gaib. Yang paling fatal adalah ketika dia bilang roh manusia ada di luar tubuhnya, cerita dia membunuh Sai Baba dan membantu Kopassus ini paradok. Apa yang dia lakukan adalah hal-hal yang termasuk pekerjaan supranatural. Jika dia bisa melakukannya berarti dia dukun, jika bukan dukun bagaimana dia melakukannya? Sedangkan dia mengaku sudah bertobat dari dukun dan menjadi pendeta atau penginjil. Saya iseng saja membaca buku karangannya bertahun lalu, Vidi Simatupang memberi komentar, saya sarankan sih ya, segala macam kesaksian, terutama yang punya sifat bombastis atau mengherankan, sebaiknya tidak langsung dipercaya. Apalagi kalau kita belum pernah lihat. Uj Nasir juga mengomentari begini, tidak percaya. Itu adalah halusinasi tingkat tinggi. Dan juga ketidakpercayaan ditunjukkan oleh guru gembul di acara podasnya Deddy Corbuzier. Dia mengatakan, ada mantan dukun bertobat masuk Kristen dan di sana dia berkata bahwa saya pernah membunuh dukun Anu di India, Sai Baba dan kemudian dia pernah datang ke sorga ke neraka dan sebagainya, kemudian disahut Deddy Corbuzier bohong banget. Seperti cuplikan berikut. Ada seorang mantan dukun yang sekarang jadi Kristen. Saya tidak menjelekkan Kristen dalam hal ini, tapi ada seorang mantan dukun yang kemudian bertaubat, kemudian masuk Kristen, dan di sana dia kemudian berkata bahwa saya pernah membunuh dukun Anu di India, Sai Baba. Kemudian saya pernah datang ke sorga, ke neraka dan sebagainya. Wah, bohong banget. Dan ada ratusan ribu orang yang percaya dengan itu. Jadi kalau misalkan kualitas agamawan hanya dilihat dengan saya mengklaim seperti itu dan kemudian banyak orang yang mempercayainya, maka yang jadi masalah sebenarnya bukan dukunnya, bukan agamawannya, bukan siapanya, tapi masyarakat kita yang sakit. Dan guru gembul juga mengatakan, pengakuan dari satu orang itu gak sah. Kecuali orang itu mengajukan bukti. Bukti yang bisa diverifikasi, dan kalau gak ya enggak. Pengakuan dari satu orang itu gak sah, kecuali kalau misalkan orang-orang itu mengajukan bukti gitu. Bukti yang bisa diverifikasi. Tapi kalau misalkan enggak, ya enggak gitu. Banyaknya komentar yang tidak mempercayai hal itu. Kali ini Evangelis Daud Tony menunjukkan saksi hidupnya kepada kita semua. Selama beliau bertugas di bawah Komando Jenderal Pramono Edi Wibowo. Saksi hidup Evangelis Daud Tony bernama Suparman, yang adalah ajudan pribadi Jenderal Edi Wibowo langsung dan semua perintah Jenderal Edi Wibowo disampaikan melalui Suparman langsung kepada Evangelis Daud Tony. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan perbincangan mereka di video ini. Selamat menyaksikan. Ini ajudan dari Pramono Edi. Ajudan daripada Pramono Edi ya. Edi Wibowo, berarti waktu sebelum Pramono Edi Wibowo meninggal, itu dia yang memeluk. Oh, dia yang Memeluk. ya luar Dan di biasa. sampingnya beliau. Di sampingnya beliau juga ya. Nah, Oh, dahsyat ya. dan ini bersama saya tidak lama, Thomas. Enggak lama, Pak. Kira-kira berapa tahun, Pak Daud? 14 tahun. Enggak lama tapi 14 tahun ya, Pak Daud ya. Dia dari Kopassus. Dari Kopassus langsung ya. Dulunya. Dulunya ya. Sekarang ada di Lampung di Kodim. Sekarang dia ada di Lampung di Kodim ya, Pak Daud. Parman ini adalah ajudan orang kepercayaan Pramono Edi. Orang kepercayaan Pak Edi Pramono ya. Ya, Pak Daud. Dan dia Pak SBY pun kenal sama dia. Oh, dahsyat ya. Jadi- Pak SBY pun kenal dia, Pak ya. Ya, selamat malam Pak Suparman. Selamat malam. Pak Suparman bergabung. Waduh, Pak Daud, komando. Komando. Aduh. Tetap semangat. Iya. Selalu 83. Gimana kabarnya Parman sekarang, tugas di mana nih? Alhamdulillah sehat. Kita sudah di Kodim Tenggamo Spring Sewu. Nah, Parman ini dulu mendampingi Pramono Edi Wibowo sejak pangkat apa nih Parman Jenderal Pramono Edi? Mulai dari bintang 1. Bintang 1 ya. Wow. Waktu Wandanjen Kopassus 14 tahun. 14 tahun. Saya sama Parman ini sama-sama bertugas di tempat itu. Wah. Dahsyat ya Pak Suparman. Nah. Boleh. Sehat, semangat. Dan saya dulu sering kalau ketemu Ibu Ani Yudhoyono, Ya.
Yang ngatur jadwal untuk bertemu itu Pramono Edi didampingi Suparman. Oh. Gimana Parman? Betul. Ini Parman, ini banyak orang yang tanya itu waktu dulu saya dipanggil untuk Sai Baba. Kamu yang ngatur Ya. jadwalnya kan sama Pramono Edi, Parman. Iya, betul. Boleh cerita nggak Pak Suparman bagaimana peperangan bersama dengan Tugas dulu. Pak Dautoni? Tugas dulu Pak. Kita lebih baik perang terbuka dengan musuh yang istilahnya di hutan jadi kelihatan pakai senapan. Kalau saya sama Pak Daud, di musuh tidak kelihatan tapi bisa menghabiskan nyawa. Wah, Nyata. ngeri ya. Ngeri. Parman, waktu saya tugas dulu enggak ada yang lolos ya Parman ya. Iya. Kalau musuh kelihatan bisa ditembak, tapi ini musuh tidak kelihatan tapi nyata bisa pingsan. Gitu ya Pak Suparman ya. Jadi musuh gak kelihatan ya. Kalau kelihatan bisa tembak langsung mati Pak ya. Betul itu. Nah, Kalau ini nggak kelihatan. Parman ini namanya penghancur. Penghancur, Demolis dia. demolis Pak ya. Tapi Berarti sekarang pelihara burung aja, sekarang burung murai. Pak Parman, dulu tugas saya kan banyak orang ingin tahu. Tugasnya kan saya selalu tugas khusus untuk pengamanan khusus ya Parman ya. Ya, Nah, selama berapa tahun Parman saya mendampingi Pak Edi Wibowo? ada kali 15-an lebih, hampir 20. 20 tahun Pak Daud ya. Wow, pantasan Pak Daud gak pernah khotbah Pak ya. Selama 20 tahun ya. Dan tugas saya dulu langsung di bawah perintah siapa dulu Parman? Tim siluman pokoknya kita. Tim siluman. Yang pasukan siluman. Pasukan siluman Pak ya. Oh, dahsyat. Nah, dan saya langsung perintahnya langsung dari Pak Edi Pramono. Edi Wibowo. Oh, Dan kalau kita tugas Parman tidak boleh gagal ya. Harus berhasil. harus Berani berhasil ya. benar berhasil. Parman ini banyak ingin tahu gimana Jenderal Pramono Edi meninggal. Kamu kan yang di samping beliau. Samping beliau, saya sampai bahkan nganter jenazahnya sampai pemakaman saya yang ngurusin. Oh, gitu ya. Sampai akhir hayat Pak ya. Bapak mendampingi dengan Sampai setia akhir ya. hayat. Makanya ikut beliau itu sampai akhir hayat katanya. Ceritanya gimana Pak Parman, komandan kita meninggal? Ya, kita merasa kehilangan seorang sosok yang pemberani seperti Sarwedi. Wow. Selain itu Pak, mungkin bisa cerita bagaimana pengalaman, mungkin lebih spesifik Pak. Bagaimana pengalaman Bapak dengan Pak Dautoni Pak selama 20 tahun? Apakah orang yang lucu? Ada cerita yang lucu ini. Jadi arah ke Sentul, karena lewatnya harusnya ke kanan, kita ke kiri. Terus? Jadi panasnya suasana itu ada di kanan. Jadi balik aja Parman, kita lewat tol lagi. Itu. Itu gimana Pak? Maksudnya Pak Daud? Ya, rahasia. Rahasia ya. Saya dulu kan kalau Ibu Ani itu kan sering ngasih perintah saya dulu ya Parman ya. Ngasih perintah, jadi kalau Pramono Edi juga ngasih perintah juga. Jadi kalau beliau itu mau kemana itu bagian ngecek dulu ada setannya apa enggak gitu Parman ya. Ya. Kedua aman enggak gitu. Aman enggak ya? Begitu semua aman, ya baik dari setan maupun teroris ya Parman ya. Iya. Nah baru saya berkata sama Pramono Edi, Jenderal Presiden boleh landing. Oh landing, wow. Nah yang di sampingnya Pramono Edi, ya Parman ini. Dan saya dulu maksimal kalau tugas maksimal hanya 2 orang ya Parman ya. Iya, betul. Kita selalu garda terdepan. Berarti yang mati duluan ya Pak ya? Ya, yang Ya. mati duluan. Yang hidup saya Parman aja. Sama Sikos ya Parman ya. Iya.
Jadi tim kita ini tinggal 3 orang yang masih hidup. Tiga orang, Pak Daud, Pak Suparman, sama Pak Kus. Iya. Ya, Yang terdekat ya. Kalau yang terdekat. kawan kita, tim kita dulu, Kolonel Ricky Samuel gugur ya Pak Arman ya. Gugur di waktu jatuhnya pesawat. Oh, Itu- saya sudah lihat videonya Pak ya. Nah, jadi ini Pak Arman ini ajudan langsung dari Pramana Ajudan Edi. langsung. Dan sekarang Pak Arman ini di Kodim. Di Kodim. Oh. Nah, Saya selalu sama Pak Edi, jadi Pak Daud selalu di lapangan, jadi saya selalu mintakan Pak Daud segera beresin begitu. jadi saya itu terus terang dulu yang di lapangan. Oh di lapangan Iya, Pak. Tanya sama Pak Arman itu saya di lapangan berapa tahun Pak Arman? ada 15 tahunan di lapangan. Oh, Lalu Pak Daud itu selalu taruhannya nyawa, bahkan beliau titip anak sama istri saya bila saya tidak mampu. berarti. Saya dulu di lapangan lama Pak. Oh. Dan saya kalau ditugaskan tidak pulang sampai selesai Pak Arman ya. Ya, Dan Das. waktu itu saya langsung dikasih perintah Jenderal Pramono Edi turun lapangan. Begitu lapangan, Pak Arman hanya disuruh nelpon saya, udah beres belum? Gitu Pak Arman ya. Oh. Jadi bertanya simpel ya. Pokoknya tanya beres apa belum? Kalau belum habisin itu Pak ya. habisin, ratakan bila perlu. Ratakan tanah. Dan masih ingat enggak Pak Arman? Jenderal selalu berkata, kalau penghalangmu dewa, tebas dewa. Betul enggak? Ya. Aduh. Jadi saya ini di lapangan lumayan kan Pak. Iya. Berarti ini Pak Daud hidup di lapangan Pak ya. Hidup di lapangan, Pokoknya dewa pun tebas gitu Pak ya. tebas. Ya lah saksi hidup. Dan Pak Arman paling enak. Di samping Jenderal Pramono Edi, nelpon tinggal ngasihkan teleponnya Pak Arman ya. Ya, Langsung Jenderal Pramono Edi selalu berkata apa Pak Arman? Sudah selesai belum gitu man ya. ya. Oke Pak Arman, komando. Siap, Komando. Terima kasih banyak. Makasih Pak Suparman. Ya. selamat malam. Ya, Semoga dari sukses Kota selalu. Solo. Ya, terima kasih. Semoga Solo, Sorong. Yes. Ya. Dahsyat ya Pak ya. Ya saya Jadi- itu di lapangan ya lumayan kan. Ya. Jadi orang yang bilang Pak Daud itu hoak-hoak hari ini terjawab di Tom Hales TV Pak ya. Bahwa ada saksi. Ini langsung ajudan Pramono Edi. Langsung ajudannya langsung Pak ya. Dan yang sering ngasih perintah lagi. Dia duduk manis di sebelah. Saya yang di lapangan. Bapak di lapangan, Pak Suparman di istana kasih perintah. Iya. Perintahnya segera. Hanya selama saya tugas itu ya, Pramono Edi itu kalau di lapangan hanya 3 hal yang ditanya. Tiga. Yang tanya, 3. sudah beres? Sudah beres? Sudah selesai? Sudah selesai? Ketiga, senyap. Senyap. Oh, sudah selesai? Hmm, Sudah beres? senyap. Senyap. Kalau yang sudah ketika senyap berarti dah harus senyap benar senyap. Silent. Silent. Wah. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah Evangelis Daud Tony berbohong atau tidak? Teman-teman bisa menilainya ya. Silahkan tinggalkan komentar bila teman-teman mempunyai pendapat tersendiri. Oke. Sekian dulu video kali ini. Tuhan Yesus memberkati.